Nih, Naik motor. dia naik motor kalau pesan. Kuala Namu kan. Oh, Kuala Namu. Kuala Namu Itu kan Medan. kampung. Halo guys, ketemu lagi dengan gue Pius di channel YouTube gue Ignatius Baktisakin. Nah, sekarang ini gue udah malam-malam ya di tempat teman gue nih ya. Nah, ini kebetulan nih ada teman gue nih yang kepo banget nih, pengen tahu banget tentang perjalanan gue ke luar negeri. Dia tuh pengen tahu nih, gue ini selama dalam hidup gue ini ya pernah jalan-jalan kemana, dan dia kayaknya mau ungkit-ungkit Kepo gitu banget tuh. gitu. Siapa tuh yang kepo banget ya? Saya yang kepo, Pak. Oh, bukannya si artis itu? Bukan, Bukan ya. Ya udah ya. Oke. Emang gue artis ya? Enggak lah. Nah, oke nih. Gue di sini ada teman gue ya, namanya Bro Haikal. Iya, Bro. Ya. Halo, Bro. Halo, Oke, Pius. Bro. Iya. Sehat, Bro? Sehat. Gimana tadi nyampe sini? Capek? Waduh, luar biasa. Dari Kemayoran ke Depok ya lu. Kemayoran ke Depok Iya. ya rasanya seperti 1 anggap jam aja lah ya. lah, anggap aja naik pesawat Naik gitu pesawat ya. ya. Pesawat apaan nih? Naik motor. Dia naik motor. Kalau pesawat itu nanti ujung-ujungnya lu bakal ini Iya. karantina gitu. Ya. Heeh. Oke. Di sini langsung aja gue tanya sama lo. Iya. Gue pribadi waktu Tuh, gue mau masih ditanya kecil, nih. iya dong, gue kepo dong. Kan soalnya kan dia Iya. lebih perjalanan travelingnya lebih banyak dari gue gitu Iya. kan. Gue kebetulan di laundry terus, nggak bisa kemana-mana gitu kan. Di laundry terus udah hampir setahun ya buka laundry. Iya. Di sini waktu gue kecil, gue jujur gue waktu kecil itu kan bokap gue pelayaran, Tios. Iya. Dimana bokap gue pelayaran itu kita emang suka pindah-pindah, tetapi basic gue ngikutin nyokap. Jadi gue tuh emang nggak suka yang namanya jalan-jalan gitu loh. Waktu kecil gue paling parah itu ke luar negeri karena gue tinggalnya di daerah Batam, makanya gue ke Singapura. Nah, abis itu pindah lagi dari Batam, bokap gue pindah lagi lah ke Pontianak. Dan gue itu di Pontianak, jadi waktu zaman kakak gue yang pertama sampai gue yang anak keempat, selalu pindah-pindah. Nah, pas di Pontianak itu bokap gue udah mau menetap di Jakarta gitu, pas gue masih SD. Jadi gue gedenya di SD-nya tuh sampai kelas 4 lah, di SD-nya tuh di Pontianak. Dan paling jauh tuh yang ke Singapura doang, sama kalau misalnya ke luar negeri itu gue di Malaysia ke Kuching. Jadi dari Pontianak itu kita lewat by darat aja. Lewat darat itu perjalanan itu ke gue udah lupa nama jalannya, yang gue ingat itu pokoknya perjalanan itu lumayan jauh. Pas nyampe di Malaysia itu kita ke daerah Kuching. Nah, itu doang sih. Soalnya kan kalau di Malaysia ujung kan ada Brunei kan. Iya. Menurut lu pribadi gimana sih pengalaman jalan-jalan di luar negeri itu? Nah, terus kan karena gue waktu ngejalanin di luar negeri itu pas gue masih kecil gitu, dan emang suasana itu beda banget emang sama di Indonesia. Dan menurut lo pribadi gue pengen nanya, enakan mana luar negeri sepengalaman lo yang udah jalan-jalan berkali-kali ke luar negeri gitu dari negara-negara tersebut gitu. Oke. Perjalanan lu kemana aja gitu lah. Jadi kalau gue tuh nganggap ya perjalanan gue yang paling enak ya sebenarnya ya. Kalau untuk ke luar negeri itu Ke ya, luar negeri? itu ada negara Malaysia. Sebenarnya Malaysia? secara pribadi Lu Malaysia. Malaysia Ya. di daerah yang di Kalimantan atau yang di Karena gue waktu Kuala Lumpur, KL? karena waktu itu pertama kali ke Kuala Lumpur, jadi gue merasa tuh enak banget Kuala Lumpur, ibu kotanya Malaysia ini. Karena kenapa Bukan ya? Kuala Namu kan? Oh, Kuala Namu. Kuala Namu Itu kan Medan. kampung lu ya. Kampung gue oke. Di Kuala Lumpur apa yang enak menurut lo pribadi jujur? Kalau yang gue secara pribadi tuh enaknya tuh kulinernya, makanannya. Kulinernya. Makanannya itu murah-murah, enak, bikin kenyang. Oke. Habis itu di situ ada yang namanya ya landmark yang terkenal. Landmark? Iya, landmarknya tuh Icon, gedung Icon yang terkenal. Oh ya, gue tahu. Petronas Iya, ya. Petronas Twin Tower. Itu Setahu kalian mesti gue. wajib ke situ loh. Setahu Foto di situ. Oke. Setahu gue Petronas itu pernah jadi gedung tertinggi di dunia. Hmm. Itu setahu gue tahun 2000-an ya. 2000-nya gue lupa. Itu bukan 2000 belasan tapi masih 2000-an. Yang sekarang mah di Burj Khalifa ya. Tapi tuh setahu gue Malaysia sampai sekarang pernah jadi nomor 1 setahu gue. Terus apalagi yang menarik di Malaysia? Apakah orang-orangnya juga atau? Kalau orang-orangnya tuh ya, itu di sana tuh campuran. Oh, campuran. Campuran banget. Di situ ada, ini maaf ya, ada yang keturunan Chinese, India, lalu Melayu, sama juga ada keturunan Barat. Kalau yang Barat itu biasanya dari Inggris. Oh, Inggris langsung. Inggris Ya. sama Inggris dan Portugal. Portugal. Oh, Iya. Portugal juga masuk Iya, ya. karena Portugal dulu kan ini itu biasanya tuh di Malaka, di Di Malaka. kota Malaka, itu kota yang terpisah dari Kuala Lumpur. Kuala Lumpur ya. Karena sejak 1511 ya, itu kan dari sejarah kan banyak orang Portugis yang berdatangan ke Malaka. Ke Malaka ya. Iya. Abis dari Malaysia, apalagi negara yang lo suka yang telah pernah lo kunjungin? Yang negara yang gue suka satu lagi ini ada ya, ASEAN juga, Filipina. Filipina. Kenapa? Iya. Kenapa lu suka Filipina dari perjalanan lu ke Thailand, perjalanan lu ke Malaysia, perjalanan lu ke Singapura? Kenapa lu milih Filipina? Setahu gua, soalnya di Filipina itu hampir sama seperti Indonesia, bahkan katanya kurang. Soalnya kalau misalnya Indonesia kan lu tau sendiri kan, Iya. Bali kayak gimana kan? Bali kan itu orang pada ngincer-ngincer Bali. Kenapa lu malah pilih Filipina? Gue kepo. Karena gini, Ya. kalau di Filipina itu ya, karena yang pertama itu, yang pastinya bukan karena nama gue itu
Baptista, di situ ada penyanyi Christian Bautista gitu. Gue merasa di situ adalah tempat saudara gue, kagak ya. Itu mah ya tidak Nama mungkin doang ya, mustahil banget. ya. Emang dia mau ngakui gue saudaranya gitu. Jadi ini kalau alasan pertamanya di situ ya, di situ tuh pengaruh baratnya tuh kental kuat. Oh, pengaruh baratnya kental banget. Jadi gue bisa berbahasa Inggris. I can speak English there. Every day mungkin. Every time day. You can speak English. And then the second the second is there are a lot of shopping places gitu. Jadi di situ banyak tempat perbelanjaan yang terkenal. Apalagi di situ ada namanya mall besar namanya tuh SM Asia. SM Asia. Ya, itu namanya entah SM Mega Mall atau SM Asia gitu ya. Nah, itu tuh mallnya tuh bagus dan strategis. Dia itu terletak di pinggir laut juga dan dia itu dekat dengan Bandara Internasional Manila Ninoy Aquino gitu. Kalau boleh tahu lu berapa hari di sana? Karena lagi nekat itu 6 hari 5 malam gue di situ. Alone? With my mom. Sama nyokap gue. Karena waktu itu kan gue nggak boleh pergi sendirian. Masih di bawah under nyokap gitu loh. 22 bro. Ya. Sama juga yang the third ini, yang ketiga ini ya. Di situ tuh untuk kebutuhan hidup itu, untuk daily life itu masih murah. Masih di bawahnya Singapura dan Malaysia. Untuk jadi Filipina itu termasuk masih murah lah ya biaya hidupnya. Iya. Berapa lu nyewa tempat di sana? Satu kalau bisa dirupiahin. Untuk hotelnya atau enggak untuk biasanya kalau untuk hotelnya ya, tapi tergantung. Ini hotelnya itu juga masih standar, fasilitas juga nggak terlalu lengkap. Waktu itu gue kesana sekitar ini harganya 200 atau 300 ribu. Itu udah lama banget, tahun 2013 ya? Masih murah ya? 300 ribu per malam ya, lumayan ya. Habis itu untuk makanannya, apakah sama kayak Malaysia? Apa lebih enak dari Malaysia? Kalau untuk ini kalau untuk makanannya ya, ini kan karena Filipina itu mayoritas penduduknya beragama Katolik Roma, jadi lu pada tuh mesti hati-hati kalau memilih makanan di sana, karena makanan di sana banyak mengandung ini. Ya lu tahu sendiri kan, ya banyak di situ makanan-makanan yang non halal. Jadi kalian kalau misalnya mau liburan ke Filipina tuh kalian lihat-lihat dulu. Harus beware lah buat lo yang Islam gitu ya. Buat yang non Islam santai aja ya guys ya. Oke, gue pengen nanya lagi, di sana ada kayak bar-bar gitu nggak sih yang seru banget kayak di Bali atau apa? Emang orang Filipina itu emang ada tempat-tempat yang emang buat dunia malamnya gitu? Di situ banyak bar-bar. Banyak banget. Sama kayak Thailand berarti? Iya sama. Sama kayak Thailand waktu lu kunjungin ya. Tapi bencong nggak banyak kan? Aduh, kalau di situ kalau yang namanya transgender, kalau dilihat-lihat itu sebenarnya banyak juga. Oh masih banyak juga ya? Iya. Sama juga selain itu ya, kalian kalau ke Manila ini kalian juga mesti datang ke ikon terkenal ini. Dia itu namanya dia tuh mirip kayak kawasan Kota Tua Jakarta, tapi dia ini lebih unik. Namanya itu namanya benteng Spanyol, itu namanya Intramuros. Intramuros artinya? Ya, Intramuros itu artinya tuh benteng pertahanan Spanyol waktu Spanyol menjajah di Filipina gitu. Iya. Tapi sepengalaman lo ke luar negeri, apakah ada hal-hal yang menarik menurut lo kunjungin ke sana gitu? Yang hal-hal menarik ya? Misalnya kayak lo ada foto atau apa gitu yang nggak terlupakan? Kalau yang nggak terlupakan tuh sebenarnya itu ke mana ya? Sebenarnya ini secara pribadi yang pribadi dulu yang selama traveling. Soalnya kan lo kan hobi traveling kan? Iya. Ini yang selama yang menarik yang menurut gue tuh menarik itu tuh bisa ke Filipina gitu. Karena yang kebanyakan orang bilang tuh Filipina itu tuh nothing banget, gak ada apa-apanya. Nothing tulus lah ya. Ternyata di situ ada sesuatu yang bagus gitu. Ada keunikannya sendiri Filipina. Nah, itu namanya Intramuros. Dan di kawasan Intramuros itu ya, itu kan ada banyak bangunan gereja-gereja ala Eropa ya kan. Iya, di situ ada namanya Gereja San Agustin. Lalu ada Katedral Manila. Nah, kalau di Gereja San Agustin ini bagusnya ya, selain ada gereja, dia ini juga ada museum gitu. Oh, museum buat ingat masa lalu kali ya. Iya, mungkin museum itu ada yang mungkin sebelum Masehi juga mungkin ada ya, Tius ya? Iya, kemungkinan atau ada. Tahun 1700 atau 1300-an ya? Mungkin itu dari itu kebanyakan museum itu buat menyimpan barang-barang keagamaan Katolik Roma. Karena Katolik Roma, di situ kan tempatnya Spanyol menjajah Filipina. Otomatis yang agama yang waktu di situ mayoritas ada di sana itu Katolik Roma. Gitu. Oh ya Tius, gue ngeliat lu nih kayaknya suka banget yang namanya arsitek ya, ngomong kayak gitu. Gue kayaknya tuh punya feeling lo pengen keluar negeri kayaknya ke Eropa gitu. Iya. Bener? Iya benar. Kalau seandainya lo pengen ke Eropa, negara mana pengen lo kunjungin di benua Eropa? Kalau yang lo pengen banget. Buat nextnya. Yang pengen gue kunjungi itu Inggris. Why? Ya. Kenapa? Kalau Inggris itu ya, itu tuh bangunannya itu ya perpaduan antara bangunan modern dengan budaya kuno.
Bangunan gitu. modern dengan budaya kuno. Perpaduan Perpaduan, gitu. ya. Gue suka kenapa? Karena di Inggris itu ya, di situ kan ada bangunan yang sudah modern banget. Ya mirip kayak apa tuh? Kayak bangunan di New York gitu kan. New York, oh iya, di USA Amerika gitu. USA, di mana Iya, USA itu emang rata gitu kan. iya, Sedangkan kalau di Eropa tuh emang bangunan-bangunan lama tuh nggak dihancurin. iya. Kalau di Amerika mungkin Heritage iya, kalau di heritage Eropa. ya. Sementara di Inggris tuh banyak bangunan-bangunan kuno itu yang nilainya tuh artistik banget. Artistik sih Iya. emang kalau kita ngeliat Apalagi tuh di situ kan banyak istana raja ratunya serta Oh iya. pangeran Inggris, Pangeran putri-putri Inggris ya, Inggris dari tahun gitu. dulu-dulunya ya. Iya, Buckingham Palace itu gue tuh suka banget sama apa tuh arsitekturnya dia. Oh lu gitu. suka banget ya. Sama di situ gak cuma Buckingham Palace loh, istana raja ratunya. Itu juga ada istana anak-anak mereka kayak Kensington Palace, Clarence House, St. James Palace, lalu apalagi ya, Kew Si Palace. Pelis ya. Iya, itu biasanya tuh anak-anaknya Raja Ratu Inggris tuh tinggalnya di situ. Sebagian lagi sisanya tuh ditampung di Buckingham Palace. Ups, ini kayaknya nanti gue akan diserang gak sih sama itu tuh Raja Ratu Inggris? Iya. Karena gue ngomongnya tuh anak-anaknya ada yang sebagian ditampung, dikandangin di Buckingham Palace gitu. Oke oke oke. Iya, Jadi emang lu pengennya ke Inggris ya? iya. Oh. Karena ini Inggris terakhir ini ya sebelum corona ya, itu ada program murah selama seminggu itu sekitar berapa juta gitu, dan itu budgetnya murah banget. Ya nggak apa-apa lah gitu. Wait a minute, sebelum kita ngomongin Inggris, setahu gua negara-negara peringkat yang sangat kotanya sangat mahal dan negara mahal itu salah satunya Inggris, Jepang. Jepang. Iya, Jepang termasuk kota negara di mana kalau kita beli itu mahal, makanya orang-orang ngirit. Nah, kalau Inggris juga termasuk mahal loh, Tio, hati-hati. Iya, Tapi emang. kalau seandainya emang ada program yang buat ngirit sih ya nggak apa-apa gitu ya. Iya. Makanya, soalnya di Eropa itu mungkin setahu gue kalau kita liburan ke sana minimal habis budget 30 juta itu minimal setahu gue. Tapi lu bisa keliling-keliling sih. Sebenarnya itu Setahu masalah. gue ya, gue nggak tahu Iya. juga sih yang realnya gimana ya. Masalahnya itu ini apa tuh tergantung juga. Tergantung Ini juga, tergantung dari apa tuh? Tergantung kalau misalnya kita tuh di tur-tur tuh ada paket murah ya Paket kan, murah ya. kita bisa ambil. Kayak waktu itu contoh pernah ada paket tur murah ke Paris itu 6,5 juta selama seminggu. Oh, murah juga ya. Iya, Tapi itu bukan perorangan ya, apa perorangan? itu kayaknya perorangan. perorangan ya? Enak, malah enak kayak gitu. Iya. Ya? Oke deh. Kalau misalnya banyak-banyak wah rugi perusahaan tuh, Iya. kolaps. Oke, Tios, gue udah tertarik banget. Ternyata emang jiwa traveling lu tinggi banget. Oh iya, gue pengen nanya sama lo. Lu masih muda dan lu bisa banyak traveling. Gimana cara lu ngirit duitnya gitu loh? Apa lu punya ada simpenan atau lu emang ada melakukan sesuatu biar bisa keluar negeri gitu? Ini terakhir mungkin ya. Ini Gimana karena caranya buat penonton lu emang buat biar bisa motivasi? Gue tuh suka traveling loh sama kayak lu gitu kan. Pasti kan subscriber lu kan suka lihat lu kan karena suka traveling lu gitu Iya. kan. Gimana sih caranya gue bisa keluar negeri? Gimana buat ngatur keuangannya maybe mungkin atau enggak mungkin nanti pas lu lagi keluar negeri lu ngevlogin juga pasti kan kalau next Iya. ke depannya. Gimana caranya? Kalau yang pertama itu atur keuangan itu paling Iya. penting. Paling Atur penting ya. keuangan. Sebab kenapa? Soalnya waktu dulu tuh gue sebelum sebelum mulai perjalanan traveling kayak ke bangsa Malaysia, Singapura, Thailand, itu gue udah atur keuangan gue dulu Atur gitu. keuangan ya, Jadi berarti. gaji gue itu ya. Jadi kan gue kalau udah terima penghasilan itu kan gue kan selalu sisihkan, ya kan? Sisihkan ya. Mana yang buat buat ini, buat ono, buat itu. Kan kita kan tiap hari kan juga banyak kebutuhan, bener nggak? Benar buat makan Heeh. juga. Ya kan. Nah akhirnya ini karena gue semakin banyak melakukan itu, akhirnya uang gue lama-lama bertambah ya kan. Terus juga gue sebenarnya bukan nggak kerja di perusahaan, tapi gue ini juga sebagai pekerja freelance gitu. Oh, lo freelance juga Iya. ya. Jadi kalau di freelance emang lumayan lah ya. Iya lumayan. Jadi bisa di save. Oke deh, Tios, gue ngucapin thank you, gue udah kepo banget sama lo, pengen kemana aja. Nggak sama ini. Tadi kan gue udah jelasin ya kan Oh, iya? tentang tentang mengatur keuangan ya kan. Oh, iya. Yang kedua itu jangan kalau yang namanya travelnya jangan mudah kemakan sama omongan orang tentang ini negara sebelum lu tuh mempelajarinya Oh, sendiri bener juga gitu. tuh, bener juga tuh, Kayak bro. misalnya ke Filipina Iya. jelek, Filipina nggak ada Bener tuh, apa-apa. lu harus ke Filipina, Payah. lu cobain Filipina nanti. Lu baca-baca di buku karena beli beberapa bacaan informasi tentang Filipina itu seperti apa, baru lu bisa ngejudge Ngejudge, ya. gitu, ngejudge negara itu, lu mau kunjungi atau Enggak, terserah lo. mau nggak mau ya terserah lu. Bener kata si Bro Haikal nih. Iya, bener. Jadi jangan cuma dengerin hoax doang. Kalau lu dengerin hoax doang sama aja ya, lu tuh ini fitnah. Fitnah Iya. tuh lebih kejam daripada pembunuhan. Bener. Tuh. Setuju. Mm-mm. Oke, Tios, thank you banget waktunya. Gua udah Oh kepo iya, banget ya. by the way nih ya, Hmm. gue juga lu tadi udah thank you ya. Nggak apa-apa. Lu thank you duluan nih. Kendal gue nih. Ya udah nggak apa-apa nih ya. Ya udah ini mau ngobrolin lagi, Tios. Boleh. kalau ini sebenarnya udah cukup ya. Udah cukup ya. Heeh. Jadi guys, untuk saat ini tuh ya,
sekian dulu video dari kita ya. Mungkin di lain kesempatan waktu nih gue bakal ketemu Bro Haikal, karena si Iya, Bro iya. Haikal ini pengen ngorek-ngorek lagi tentang negara apa lagi, negara apa lagi Belum nih. selesai dong. Kapan-kapan Iya. kita collabs, kita keluar negeri lah bareng-bareng ya. Oh nggak? iya Ya tuh. boleh lah. Ah. Nanti kalau emang ini keluar negeri udah jalan 100 Iya deh, laundry, bener deh. gue yang traktir semuanya. Waduh, nanti. makasih nih. Pemirsa, waduh. Denger ya. Iya, pemirsa nih, betapa senengnya hidup gue, betapa beruntungnya hidup gue. Dia tuh mau traktir gue. Nggak, Tiket mau dibayarin, visa dibayarin gitu. Aduh. Oke guys, Doain sekian. aja kalau gue kaya tapi. Amin ya. Kita doain ya. Ya udah. Oke, Oke guys, sekian dulu vlog Terus. gue pada malam hari ini ya. Oke, bye. See you.